Adakah kejahatan yang belum dilakukan polisi di negeri ini? Pertanyaan ini terdengar berlebihan, bahkan provokatif. Namun justru karena terdengar berlebihan, ia layak diajukan. Sebab, dalam persepsi publik hari ini, citra kepolisian tidak lagi sekadar tercoreng, ia seperti runtuh oleh beban rekam jejaknya sendiri. Di ruang-ruang percakapan rakyat, polisi tidak lagi identik dengan penegakan hukum, melainkan dengan frasa yang lebih muram, backing, rekayasa kasus, kriminalisasi, transaksi perkara, dan perlindungan terhadap kekuasaan. Tuduhan-tuduhan itu mungkin tidak seluruhnya terbukti di meja hijau, tetapi ia hidup, berulang, dan mengendap di kesadaran kolektif masyarakat. Dalam politik persepsi, itu sudah cukup untuk menjadi vonis sosial. Dari perkara perjudian tradisional hingga judi daring berskala industri, dari prostitusi kelas pinggir rel sampai jaringan hotel mewah, dari peredaran narkotika di lembaga pemasyarakatan hingga penyelundupan lintas negara, nama polisi, sebagai oknum maupun institusi, hampir selalu muncul dalam cerita. Di sektor politik, ia dituding hadir bukan sebagai pengaman demokrasi, tetapi sebagai pengatur lalu lintas kekuasaan. Dari level RT sampai kontestasi nasional, bayang-bayang aparat kerap disebut lebih menentukan daripada kehendak rakyat sendiri. Apakah semua itu fakta yuridis? Belum tentu. Tetapi apakah itu realitas sosiologis? Sulit dibantah. Masalah terbesar Polri hari ini bukan semata pelanggaran anggotanya. Masalahnya adalah krisis kepercayaan yang sudah mencapai titik nadir. Dan krisis kepercayaan tidak lahir dari satu kasus, melainkan dari repetisi skandal yang seolah tak pernah benar-benar ditutup dengan akuntabilitas yang memuaskan publik. Nama-nama perkara besar, dari jenderal polisi yang terseret narkoba, kasus pembunuhan yang menyeret perwira tinggi, korupsi di berbagai sektor, hingga kasus asusila yang melibatkan pejabat kepolisian, menjadi katalog kelam yang terus diingat rakyat. Setiap kali muncul jargon oknum, publik hanya tersenyum getir. Sebab, jika oknum terus berulang, publik mulai melihatnya bukan sebagai penyimpangan, melainkan sebagai pola. Lebih problematis lagi adalah relasi Polri dengan kekuasaan eksekutif. Selama 1 dekade terakhir, polisi terlihat semakin kokoh sebagai pilar utama stabilitas politik pemerintah. Stabilitas, tentu saja, penting. Namun stabilitas yang dibayar dengan kecurigaan bahwa hukum dipakai selektif, hanya melahirkan ketertiban semu. Negara tampak tenang di permukaan, tetapi mendidih di bawah. Disinilah kritik diaspora menjadi menarik. Mereka jauh secara geografis, tetapi dekat secara emosional. Mereka tidak antre minyak goreng, tidak pusing soal harga beras, tetapi mereka membaca situasi Indonesia dari jarak yang mungkin justru lebih jernih. Ketika mereka menyimpulkan bahwa Indonesia menghadapi ketegangan antara negara dan warga, itu bukan teriakan emosional orang jalanan, melainkan alarm moral dari orang-orang yang merasa republik ini sedang salah arah. Tuntutan mereka agar Kapolri diganti bukan sekadar soal figur. Itu simbol dari desakan agar supremasi sipil benar-benar ditegakkan. Dalam negara demokrasi, polisi adalah alat negara, bukan pusat gravitasi kekuasaan. Jika institusi bersenjata sipil ini terlihat lebih menentukan daripada lembaga politik, maka yang terjadi bukan lagi demokrasi prosedural, melainkan administrasi keamanan. Pertanyaan paling jujur yang perlu diajukan bukan, apakah polisi masih dibutuhkan, melainkan, polisi seperti apa yang masih bisa dipercaya. Sebab negara tanpa polisi adalah anarki, tetapi polisi tanpa kontrol sipil yang kuat adalah otoritarianisme berseragam hukum. Editorial ini mungkin terasa tendensius. Memang, sebab netralitas seringkali menjadi kemewahan ketika yang dipertaruhkan adalah arah negara. Hukum, skeptisisme terhadap kekuasaan bukan sikap subversif, melainkan fondasi demokrasi. Jika Polri merasa kritik ini berlebihan, satu-satunya cara membantahnya bukan dengan klarifikasi retoris, melainkan dengan pembersihan internal yang transparan, penegakan hukum tanpa pandang bulu terhadap anggotanya sendiri, serta kesediaan tunduk sepenuhnya pada kontrol sipil dan konstitusi. Sebab bila tidak,
Pertanyaan di judul tulisan ini akan terus bergema, bukan sebagai hiperbola, melainkan sebagai kesimpulan pahit rakyat terhadap institusi yang seharusnya paling mereka percaya.